ia tidak berniat tinggal. Ketika Oliver pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia, tidak ada sedikit pun niat di dalam dirinya untuk menjadikannya sebagai rumah. Ia datang dengan satu koper, satu kontrak kerja, dan satu rencana sederhana, mengajar bahasa Inggris selama 1 tahun, mengumpulkan pengalaman, lalu kembali ke Inggris untuk melanjutkan kariernya. Indonesia baginya hanyalah sebuah persinggahan, tempat untuk belajar tentang dunia sebelum kembali ke kehidupan yang lebih serius. Oliver telah mengajar di beberapa negara sebelumnya. Ia terbiasa berpindah-pindah, tidak terlalu melekat pada satu tempat. Namun Indonesia terasa berbeda sejak awal. Udara hangat, suara kota yang tidak pernah benar-benar diam, dan cara orang-orang berbicara satu sama lain memberi kesan yang tidak ia duga. Meski begitu, ia tetap menjaga jarak emosional. Ia tidak ingin terikat pada tempat yang ia anggap sementara. Sekolah tempat ia akan mengajar juga terasa asing. Bangunannya sederhana, suasananya ramai dan sistemnya jauh dari yang ia kenal di Inggris. Oliver datang dengan keyakinan bahwa ia hanya perlu menyesuaikan diri secukupnya untuk menyelesaikan kontraknya. Ia tidak membayangkan bahwa lingkungan ini akan menuntut lebih dari sekedar kehadirannya sebagai guru. Di malam pertamanya di Indonesia, Oliver duduk sendirian di kamar kecilnya, mendengarkan suara hujan tropis yang deras di luar jendela. Ia merasa jauh dari rumah, tetapi tidak sedih. Ia merasa sedang berada di awal sebuah petualangan singkat. Dan hanya itu. Namun tanpa ia sadari, rencana yang ia buat dengan begitu rapi akan segera mulai bergeser. Indonesia tidak akan membiarkannya tetap menjadi orang yang datang dan pergi tanpa perubahan. Ini bukan kelas yang ia kenal. Hari pertama Oliver di sekolah menjadi momen yang membuka matanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia datang dengan rencana pelajaran yang sudah tersusun rapi, metode pengajaran yang telah teruji, dan keyakinan bahwa ruang kelas dimanapun pada dasarnya akan berjalan sama. Namun, begitu ia melangkah ke dalam kelas di Indonesia, semua asumsi itu mulai runtuh. Ruang kelas itu jauh lebih hidup daripada yang ia kenal. Murid-murid berbicara satu sama lain dengan penuh energi, tertawa, dan sesekali memanggil namanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tidak ada jarak formal yang kaku seperti di Inggris. Sebaliknya, ada rasa keakraban yang membuat Oliver sedikit kebingungan. Ia mencoba memulai pelajaran dengan cara yang biasa ia lakukan. Menulis di papan, menjelaskan struktur kalimat, dan meminta murid-murid mengulang. Namun respon mereka tidak selalu sesuai harapan. Sebagian terlihat malu-malu, sebagian lain terlalu bersemangat. Oliver menyadari bahwa ia tidak hanya mengajar bahasa. Ia juga sedang belajar bagaimana berkomunikasi di sebuah budaya yang berbeda. Hal yang paling mengejutkannya adalah betapa besar rasa hormat murid-muridnya. Mereka mungkin ribut, tetapi ketika Oliver benar-benar berbicara, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Di mata mereka, ia bukan hanya guru asing. Ia adalah seseorang yang membawa sesuatu yang mereka ingin kuasai. Bahasa yang bisa membuka dunia baru. Di akhir hari itu, Oliver merasa lebih lelah daripada yang pernah ia rasakan setelah mengajar dimanapun. Namun di balik kelelahan itu, ada perasaan aneh. Keterlibatan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pekerjaannya di sini mungkin lebih dari sekedar kontrak. Dan tanpa ia sadari, benih keterikatan pertama mulai tumbuh. Mereka mengubahnya lebih dari yang ia ajarkan. Seiring hari-hari berlalu, Oliver mulai menyadari bahwa murid-muridnya di Indonesia bukan sekadar penerima pelajaran. Mereka adalah individu dengan mimpi, ketakutan, dan rasa ingin tahu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di balik wajah-wajah yang penuh tawa dan kadang kekacauan, ada keinginan yang kuat untuk belajar dan berkembang. Salah satu muridnya, Rina, sering bertanya tentang dunia di luar Indonesia. Ia ingin tahu bagaimana kehidupan di Inggris, bagaimana orang-orang berbicara, dan bagaimana rasanya hidup di tempat yang jauh.
Oliver mulai melihat bagaimana bahasa Inggris bagi murid-muridnya bukan hanya mata pelajaran, tetapi jembatan menuju kemungkinan yang lebih luas. Momen-momen kecil mulai meninggalkan kesan besar. Ketika seorang murid berhasil mengucapkan kalimat lengkap dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya, Oliver melihat kebanggaan di mata mereka. Ia merasakan kepuasan yang lebih dalam daripada sekadar menyelesaikan silabus. Di Inggris, mengajar sering terasa seperti rutinitas. Di sini, setiap kemajuan murid terasa seperti kemenangan bersama. Oliver mulai merasa terhubung, bukan hanya dengan murid-muridnya, tetapi dengan tujuan mengajar itu sendiri. Tanpa ia sadari, hubungan ini mulai mengikatnya lebih kuat pada Indonesia. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang akan segera pergi. Ia mulai merasa bahwa kehadirannya di sini benar-benar berarti. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Oliver tidak ingin segera melanjutkan perjalanan. Indonesia mulai terasa seperti rumah. Di luar ruang kelas, Oliver mulai menjelajahi kota tempat ia tinggal dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Awalnya, ia hanya berjalan-jalan untuk mengisi waktu luang. Namun, semakin sering ia melangkah keluar dari rutinitas sekolah, semakin ia menyadari bahwa Indonesia menawarkan sesuatu yang tidak pernah ia temukan di tempat lain, kehidupan yang terasa dekat dan manusiawi. Ia berjalan melewati pasar-pasar kecil yang ramai, mendengar suara tawar-menawar dan tawa yang bercampur menjadi satu. Ia duduk di warung sederhana, menikmati makanan yang dimasak dengan tangan, bukan mesin. Semua itu membuatnya merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Kota ini tidak menyambutnya sebagai turis, tetapi sebagai seseorang yang boleh menjadi bagian dari keseharian. Oliver mulai mengenal orang-orang di sekitarnya, pemilik warung yang selalu menyapanya dengan senyum, tetangga yang menanyakan kabarnya. Semua interaksi kecil ini menumpuk menjadi perasaan yang lebih besar, rasa memiliki. Ia tidak lagi merasa sendirian. Jika sekolah dan kota telah membuka mata Oliver, maka orang-orang di sekitarnya lah yang benar-benar menyentuh hatinya. Di Indonesia, ia tidak merasa seperti orang asing yang hanya lewat. Ia merasa seperti seseorang yang diizinkan masuk ke dalam kehidupan orang lain, perlahan, tanpa paksaan. Rekan-rekan gurunya menyambut Oliver dengan kehangatan yang tidak pernah ia alami di tempat kerja sebelumnya. Mereka mengajaknya makan bersama, berbagi cerita, dan tertawa tentang hal-hal kecil. Tidak ada jarak hierarkis yang kaku. Ada rasa kebersamaan yang tulus. Oliver mulai merasa bahwa ia bukan hanya rekan kerja, tetapi bagian dari sebuah komunitas. Di luar sekolah, ia juga membangun hubungan yang tidak terduga. Tetangga-tetangganya sering menyapanya, menawarinya makanan, atau sekadar berbincang di depan rumah. Di Inggris, ia terbiasa hidup dengan pintu tertutup dan interaksi minimal. Di sini, hidup terasa lebih terbuka dan lebih terhubung. Oliver menyadari bahwa rasa kesepian yang selama ini ia rasakan dalam hidupnya mulai menghilang. Ia memiliki orang-orang yang mengenalnya, yang peduli, dan yang menganggap kehadirannya berarti. Dan mungkin, tanpa ia sadari, inilah alasan terbesar mengapa ia mulai ragu untuk pergi. Saatnya pergi atau tidak? Ketika tanggal berakhirnya kontrak Oliver mulai mendekat, sesuatu yang selama ini terasa jauh tiba-tiba menjadi sangat nyata. Kalender di dinding kamarnya menunjukkan bahwa masa 1 tahunnya di Indonesia hampir selesai. Inilah momen yang sejak awal ia rencanakan sebagai titik pulang. Kembali ke Inggris, kembali ke kehidupan yang lebih terstruktur dan aman. Namun perasaan yang muncul bukanlah kegembiraan. Ia justru merasa gelisah. Pikiran tentang meninggalkan murid-muridnya, rekan kerjanya, dan kehidupan yang telah ia bangun di Indonesia terasa seperti melepaskan sesuatu yang terlalu berharga. Di sekolah, murid-muridnya mulai bertanya apakah ia akan tetap mengajar tahun depan. Oliver selalu menjawab dengan senyum yang ragu. Ia tidak ingin memberi janji palsu, tetapi ia juga tidak siap mengatakan selamat tinggal.
Setiap pertanyaan itu terasa seperti pengingat bahwa keputusannya akan berdampak pada banyak orang. Di dalam dirinya, dua suara berdebat. Yang satu berkata bahwa ia harus kembali ke Inggris, melanjutkan karir, dan hidup sesuai rencana. Yang lain berbisik bahwa Indonesia telah memberinya sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Rasa memiliki. Pilihan ini bukan lagi tentang pekerjaan. Ini tentang di mana ia ingin menjalani hidupnya. Ia menemukan sesuatu yang tidak ia cari. Semakin Oliver memikirkan tentang kepulangannya ke Inggris, semakin ia menyadari bahwa yang sebenarnya membuatnya ragu bukanlah rasa takut akan perubahan, melainkan rasa takut kehilangan apa yang telah ia temukan di Indonesia. Di sini, hidupnya terasa lebih penuh, bukan karena segalanya mudah, tetapi karena segalanya terasa berarti. Ia melihat murid-muridnya berkembang dari hari ke hari. Bagi mereka, Oliver bukan hanya guru bahasa. Ia adalah jembatan ke dunia yang lebih luas. Setiap kali seorang murid berhasil mengungkapkan pikiran dalam bahasa Inggris, Oliver merasakan kepuasan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Ia juga melihat bagaimana komunitas di sekitarnya menerimanya. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing yang lewat. Ia memiliki orang-orang yang mengenalnya, yang menanyakan kabarnya, dan yang mengharapkan kehadirannya. Semua itu menjadi alasan yang terlalu kuat untuk diabaikan. Indonesia telah memberinya bukan hanya pekerjaan, tetapi juga kehidupan. Dan di sanalah, di tengah pertimbangan yang tidak mudah, Oliver mulai menyadari bahwa mungkin rencana singkatnya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih panjang. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Setelah Oliver memutuskan untuk memperpanjang kontraknya, sesuatu di dalam dirinya terasa berubah. Ia tidak lagi melihat hari-harinya di Indonesia sebagai waktu pinjaman. Ia mulai memperlakukannya sebagai hidup yang benar-benar sedang ia jalani. Perubahan itu terasa halus, tetapi dampaknya besar. Ia pindah ke tempat tinggal yang lebih nyaman, mulai belajar bahasa Indonesia dengan lebih serius, dan mulai membangun rutinitas yang tidak lagi berorientasi pada kepulangan. Di sekolah, ia mengambil peran yang lebih besar, membantu kurikulum, melatih guru-guru muda, dan terlibat lebih dalam kehidupan murid-muridnya. Oliver mulai merasa bahwa apa yang ia lakukan di sini memiliki arti yang lebih luas. Ia tidak hanya mengajar bahasa, ia membantu membuka peluang. Indonesia kini bukan lagi tempat yang ia tinggali. Ia adalah tempat di mana ia hidup. Waktu tidak hanya berlalu, ia membuktikan. Tidak ada satu hari pun di mana Oliver bangun dan berkata, "Aku telah tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun." Waktu tidak datang seperti pengumuman. Ia datang seperti nafas, perlahan, konstan, hampir tidak terasa. Sampai suatu hari, Oliver menyadari bahwa hidup yang dulu ia sebut sementara telah berubah menjadi hidup yang nyata. 1 tahun berubah menjadi 2, 2 menjadi 5, dan tanpa ia sadari, kalender Inggris di dinding kamarnya telah digantikan oleh kalender lokal dengan tanggal merah, hari raya, dan catatan kecil tentang acara sekolah, pernikahan teman, dan libur nasional. Sekolah tempat ia mengajar juga berubah. Murid-murid yang dulu duduk di barisan depan kini telah lulus. Beberapa melanjutkan kuliah, beberapa bekerja, dan beberapa kembali ke sekolah hanya untuk berkata, "Sir, I passed my interview because of you." Kata-kata itu tidak terdengar dramatis, namun bagi Oliver, itu terasa lebih besar daripada penghargaan apapun yang pernah ia terima di Inggris. Ia tidak lagi mengajar untuk menyelesaikan silabus. Ia mengajar karena ia melihat masa depan di mata murid-muridnya. Di lingkungan tempat ia tinggal, Oliver tidak lagi dipanggil bule atau orang asing. Ia dipanggil dengan namanya. Tetangga tidak lagi bertanya dari mana ia berasal, tetapi kemana ia pergi jika tidak terlihat beberapa hari. Ia diundang ke acara keluarga, ke pernikahan, ke doa bersama, ke kehidupan. Indonesia telah berhenti menjadi negara. Ia telah menjadi jaringan manusia. Oliver mulai menyadari bahwa hidupnya di sini bukanlah versi yang lebih kecil dari hidup di Inggris. Justru sebaliknya, di Inggris, ia memiliki sistem. Di Indonesia, ia memiliki hubungan.
Dan hubungan itulah yang membuat waktu terasa berarti. Ia menulis lebih jarang kepada teman-temannya di Inggris, bukan karena ia melupakan mereka, tetapi karena hidupnya kini terlalu penuh untuk terus membandingkan. Ia tidak lagi merasa seperti seseorang yang sedang menunggu pulang. Ia merasa seperti seseorang yang sudah tiba. Kadang-kadang di malam hari, ia masih memikirkan Inggris, tentang hujan dingin, jalanan yang rapi, dan hidup yang pernah ia kenal. Tetapi kenangan itu tidak lagi terasa seperti kerinduan. Ia terasa seperti bagian dari cerita lama yang telah membentuk siapa dirinya hari ini. Indonesia tidak menghapus masa lalunya. Indonesia memberinya masa kini. Dan di sanalah Oliver menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Ia tidak tinggal karena tidak bisa pergi. Ia tinggal karena ia memilih. Ia datang sebagai orang asing dan menjadi bagian. Oliver tidak pernah secara resmi memutuskan, "Aku akan tinggal selamanya." Keputusan itu tidak datang dalam satu momen besar. Ia datang dalam ribuan momen kecil yang menumpuk perlahan hingga suatu hari terasa mustahil untuk diabaikan. Ia datang ketika ia menyadari bahwa ia tahu nama penjajah makanan di sudut jalan. Ia datang ketika ia tahu kapan hujan akan turun hanya dari bau udara. Ia datang ketika ia berhenti merasa gugup berbicara dalam bahasa Indonesia, bahkan ketika salah. Rumah tidak datang dengan kunci dan pintu. Rumah datang dengan rasa dikenal. Suatu pagi, Oliver berdiri di halaman sekolah, melihat murid-murid baru berjalan masuk. Wajah-wajah yang belum ia kenal, tetapi dengan semangat yang sama seperti murid-murid pertama yang dulu mengubah hidupnya. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi mengajar di sekolah asing. Ia mengajar di sekolahnya. Indonesia telah memberi Oliver sesuatu yang tidak pernah ia cari ketika ia pertama kali datang. Sebuah tempat di dunia. Ia tidak menjadi lebih kaya. Ia tidak menjadi lebih terkenal. Namun ia menjadi lebih utuh. Ia tidak lagi mengukur hidupnya dengan kontrak atau rencana 5 tahun. Ia mengukurnya dengan siapa yang ia temui, siapa yang ia bantu, dan siapa yang ia tinggalkan jejak di hatinya. Ketika orang-orang bertanya kapan ia akan pulang ke Inggris, Oliver sering tersenyum tanpa jawaban yang jelas. Bukan karena ia bingung, tetapi karena konsep pulang telah berubah. Indonesia bukan tempat ia singgahi. Indonesia adalah tempat di mana hidupnya terjadi. Dan begitulah, tanpa pernah berniat, seorang guru yang datang sementara telah menemukan rumah. Oliver tidak pernah datang ke Indonesia untuk mencari rumah. Ia hanya datang untuk mengajar sebentar. Namun waktu memiliki caranya sendiri untuk mengubah rencana manusia. Hari-hari yang dulu terasa sementara, perlahan berubah menjadi kehidupan. Wajah-wajah yang dulu asing berubah menjadi orang-orang yang ia kenal. Dan tempat yang dulu hanya persinggahan, berubah menjadi tempat di mana hidupnya benar-benar terjadi. Oliver tidak pernah membuat keputusan besar untuk tinggal. Ia hanya terus memilih untuk tetap ada, 1 hari lagi, 1 tahun lagi. Dan tanpa ia sadari, itulah keputusan yang mengubah segalanya. Hari ini ia masih berdiri di kelas yang sama. Masih mendengar murid-murid baru mengucapkan kata pertama mereka dalam bahasa Inggris. Masih melihat masa depan tumbuh di depan matanya. Tetapi sebuah pertanyaan kini mulai muncul pelan-pelan. Jika suatu hari kesempatan baru datang, kesempatan yang memaksanya memilih lagi antara masa lalu dan hidup yang telah ia bangun di sini, apakah Oliver akan tetap tinggal? Atau justru untuk pertama kalinya, ia harus belajar bagaimana meninggalkan rumah yang tidak pernah ia rencanakan? Cerita Oliver belum selesai, karena terkadang perjalanan yang paling panjang baru benar-benar dimulai ketika seseorang merasa telah sampai.